Terima kasih Anda masih bersama kami di Halo Indonesia. Kita akan berbincang dengan salah satu narasumber yang sangat inspiratif sekali, di mana di tengah keterbatasannya ia mampu menjadi seorang barista. Ia adalah Mas Ahmad Hilmi Al-Musawa, seorang barista tunanetra, dan juga sang ibu Hikmah Al-Musawa, ibunda dari Hilmi. Selamat pagi Ibu Hikmah dan Mas Hilmi, apa kabar? Selamat Selamat pagi. pagi, kabar Alhamdulillah. alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Saya mau ke Mas Hilmi dulu nih. Mas Hilmi, Iya, bagaimana Mas Hilmi bisa menemukan passion Mas Hilmi menjadi seorang barista dan tentu kan tidak mudah ya menjadi seorang barista namun memiliki keterbatasan penglihatan ya saya aja mungkin untuk meracik sebuah kopi masih Kesulitan belum pastinya ya ya. kesulitan. Ini bagaimana Mas Hilmi bisa meracik kopi yang lezat di kedai kopinya sendiri? ya saya suka mencoba hal yang baru, Pak, Mas, gitu. Saya suka mencoba hal yang baru dan memang kebetulan saya juga pencinta kopi gitu. Terus ya apa namanya, saya juga dipertemukan dengan Mas Teguh dan timnya yang dari tadi pagi kopi itu dengan Bang Urwa, Bang Didit, saya, Ahmad Royani dan Mumun, kita bertiga di training. Awalnya karena Oke, kecintaan baik. dia pada kopi. Jadi melewati proses training Ya. dulu ya. Berapa lama sih Iya, proses belajarnya menjadi barista, Mas? trainingnya instan sih sehari. Wow, satu Training hari. penggunaan alat operasional alat. Untuk Oh, operasional alat, Mbak. baik. Dan saya penasaran sekali bagaimana Mas Hilmi dapat meracik kopi di tengah keterbatasan Mas Hilmi dalam melihat bagaimana menakar kopinya yang Mhm. pas, kemudian memasukkan gula. Itu bagaimana Mas proses peracikannya? Oh, kita menggunakan timer, untuk gulanya kita menggunakan pump, dan menggunakan audio untuk kopi panas V60. Oke. Baik, jadi Biasa memang beda sudah gitu. sangat mumpuni juga Ya, peralatan yang digunakan. Kita ke Ibu Iya, jadi Hikmah. kalau Mhm. dianya kalau yang di normal itu kan biasanya menggunakan timbangan. ya. Ya, Kalau Hilmi itu menggunakan timer untuk keluar kopi espressonya gitu. baik. Jadi memang ada waktu, ada Ya, ada tanda bunyi dan bantuan teknologi betul ya. bantuan teknologi. Ibu Hikmah, ini sangat menarik bagaimana support system dari seorang ibu kepada anaknya meyakinkan bahwa anaknya ini bisa berkarya walaupun di tengah keterbatasan. Apa yang ibu lakukan dan apa yang ibu tanamkan kepada Mas Hilmi sendiri? Saya tidak pernah melihat bahwa Hilmi itu keterbatasan dan kekurangan. Bagi saya, Hilmi sama dengan anak-anak yang lain. Mungkin perlu pendampingan yang agak lebih aja. Ketika dia berawal, dia suka bikinin kopi buat saya, buat keluarga. Kemudian saya ngeliat kok dia terampil ya, gitu. Baik penggunaan air panasnya, peracikannya, gitu. Saya seriusin dari apa yang biasa dia kerjakan. Makanya kita sama-sama cari orang yang bisa melatih dia dan bisa benar-benar mengerti dan memahami racikan kopi sehingga dia bisa terlatih. Baik. Kemudian bagaimana para masyarakat atau respon dari warga sekitar rumah Ibu Hikmah dan Mas Hilmi yang mencicipi rasa lezatnya kopi dari buatan Mas Hilmi? Bagaimana Mas? Ya, untuk tanggapan masyarakat warga-warga sekitar sini, mereka pada tertarik sih, gitu, pada Suka dengan suka rasanya. dengan rasanya. Baik, jadi Ya, memang sebenarnya semuanya dari antusias awal ya. kan kita tidak menjual ketunanetraannya Hilmi. Betul. Di sini kita menjual rasa yang mana mereka boleh coba dari racikan kopinya Hilmi gitu. Baik, Baik. jadi memang keterbatasan bukan jadi alasan justru Ya, untuk kita jual sebagai Iya, satu betul. kepedihan gitu ya Bu betul. ya. Ini satu tantangan untuk bisa setara dengan teman-teman yang lainnya. Ibu ini tidak hanya menghadirkan kedai kopi, tapi juga menyisihkan sedikit keuntungan kedai kopi untuk dibagikan kepada tunanetra lain. Apa sebenarnya mendasari adanya kegiatan tersebut? Dari awal saya paham banget yang namanya tunanetra itu butuh banyak bantuan, butuh banyak dukungan. Jadi dari awal saya memang bersedia menyediakan diri untuk membantu tunanetra-tunanetra untuk berbagi dengan tunanetra. Dalam hal ini kan di lokasi saya ini banyak banget yatim piatu, kemudian tunanetra yang jual kerupuk gitu ya. Saya lihat kok siang-siang kepanasan gitu kan, mereka juga buat nyari makanan susah gitu.
Berawal dari saya pertama kali pindah sini dan di lingkungan sini ternyata banyak sekali tunanetra gitu. Dan dalam hal ini jika kita senang diberi, berusaha untuk memberi. Kalau kita senang dicintai, berusaha untuk selalu mencintai orang lain. Baik, itu dia kuncinya ya. Namun saya masih tetap ke Bu Hikmah. Tentu memiliki anak yang mempunyai keterbatasan dalam penglihatan ini tidak mudah dalam mengasuh dan juga mengembangkan bakatnya. Apa tantangan terbesar, hambatan atau rintangan dari Bu Hikmah dalam menggali potensi sang anak sehingga anak ini bisa menjadi berbakat dan bisa membuka kedai kopi dan menjadi seorang barista? Bu Hikmah. Fokus aja, sebetulnya semua anak itu punya kelebihan dan kekurangan. Bukan masalah disabilitasnya Hilmi. Semua anak punya kelebihan dan kekurangan. Di luar dari masalah disabilitas ya Mas. Di sini saya cuma memberikan semua yang biasa diberikan orang tua kepada anaknya. Dari situ saya bisa melihat, oh Hilmi berbakat di sini gitu. Oh dia suka di sini gitu. Dan saya seriusin untuk apa yang dia sukai untuk masa depannya dia. Karena prinsip saya dari awal, ketunanetraan itu jangan jadi alasan dia untuk dikasihani, untuk menerima bantuan. Bahkan saya dari awal selalu bicara sama Hilmi, tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Selalu memberi dan jangan berusaha untuk minta pertolongan orang lain sebelum kita mencoba untuk berusaha sendiri. Jadi menanamkan lebih ke percaya dirinya dia, keberanian dia, dan pantang menyerahnya dia. Baik, itu dia ya, menanamkan kebaikan dan juga kepercayaan diri kepada sang anak agar anak itu juga bisa memiliki bonding yang kuat, Betul. dia bisa berdikari sendiri di atas kakinya sendiri. Iya. Baik, terima kasih untuk waktunya Bu Hikmah dan Mas Hilmi untuk berbagi di Halo Indonesia. Tetap sehat terus, tetap jaga kesehatan Anda dan selamat kembali beraktivitas. Iya, terima kasih.